Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dirgantara Mulyanda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan infografis terkait manajemen proyek TIK. Yang pertama itu apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah penerapan pengetahuan, keterampilan alat dan teknik untuk merencanakan, mengimplementasikan serta mengendalikan proyek berbasis teknologi agar tujuan tercapai sesuai waktu, biaya, dan kualitas yang ditentukan. Nah, di sini apa perbedaan karakteristik proyek dan operasional? Proyek sendiri itu bersifat sementara, ada awal dan akhir, dan juga memiliki tujuan spesifik dan unik, dan juga membutuhkan sumber daya yang terbatas. Proyek di sini bisa kita contohkan sebagai proyek jalan atau proyek rumah subsidi gratis dari pemerintah. Sedangkan operasional itu lebih bersifat berulang dan berkelanjutan, serta fokus pada aktivitas rutin, stabil dan tidak memiliki tanggal selesai khusus. Selanjutnya, jenis organisasi proyek. Jenis organisasi proyek ada tiga. Yang pertama itu fungsional, yang dimana proyek dikendalikan oleh manajer fungsi. Wewenangnya itu terbatas. Dan yang kedua adalah proyek atau proyek base. Ini tim khusus yang dibentuk untuk proyek. Menjadi manajer proyek memiliki otoritas penuh. Dan yang terakhir itu matriks, adalah kombinasi fungsi dan proyek. Selanjutnya itu ada proses manajemen proyek berdasarkan PMI atau PMBOK. Nah, pada langkah pertama yaitu inisiasi, kita menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek. Terus mengidentifikasi stakeholder dan membuat dokumen awal atau project charter. Selanjutnya itu pada tahap perencanaan, menyusun jadwal, anggaran, alokasi sumber daya, lalu menentukan risiko dan strategi mitigasi, lalu membuat work breakdown struktur atau WBS. Pada tahap selanjutnya itu pelaksanaan atau eksekusi. Di sini mengarahkan tim sesuai rencana, mengkoordinasikan tugas dan komunikasi, serta menghasilkan deliverables atau produk dari hasil proyek tersebut. Selanjutnya, pada tahap keempat, kita akan melakukan monitoring dan kontrol. Di sini kita akan mengukur progres proyek terhadap rencana, mengelola perubahan, risiko, dan kendala, serta memberi laporan kepada stakeholder. Dan selanjutnya, tahap terakhir adalah penutupan. Menyelesaikan semua aktivitas proyek, lalu menyerahkan hasil ke klien atau pengguna, lalu mengevaluasi dan dokumentasi pembelajaran. Lanjut, di sini ada beberapa sertifikasi yang bisa diambil. Pertama itu PMP, Project Management Professional, PMI, lalu CAPM, Certified Associate in Project Management, lalu Prince2, Project in Controlled Environment. Lalu yang keempat, Scrum Master, Agile Certified Practitioner, lalu yang terakhir COVID dan ETL untuk tata kelola IT. Nah, dari kelima sertifikat ini, PMP atau Project Management dan Profesional dari PMI adalah sertifikat yang paling populer dan global, cocok untuk manajer proyek berpengalaman. Nah, lalu yang selanjutnya, CAPM, Certified Associate in Project Management. Ini level pemula dari PMI, cocok untuk yang baru mulai karir di proyek. Lalu, Prince to Project in Control Environment, itu fokus pada metodologi dan proses yang terstruktur, banyak digunakan di Eropa. Lalu, yang keempat itu ada Scrum Master atau Agile Certified Practitioner, PMI ACP, khusus untuk proyek berbasis Agile dan perkembangan software. Lalu ada ITIL, Information Technology Infrastructure Library, itu fokus pada layanan dan tata kelola TI. Lalu COVID, Control Objective for Information and Related Technologies, itu sertifikasi untuk tata kelola dan manajemen TI. Nah, selanjutnya itu ada tools-tools dalam manajemen proyek. Ini saya dapat 6. Yang pertama itu Microsoft Project. Ini tuh alat klasik untuk membuat jadwal, timeline, Gantt chart, dan alokasi sumber daya. Lalu ada Trello, itu menggunakan sistem Kanban board untuk memvisualisasikan tugas, sederhana dan cocok untuk tim kecil. Lanjut ada Asana. Asana adalah
sebuah tools yang fokus pada kolaborasi tim, pelacakan progres, dan integrasi dengan banyak aplikasi. Lalu yang keempat ada Jira, populer untuk pengembangan software dan tim Agile atau Scrum, membantu mengelola backlog, sprint, dan bug tracking. Lalu yang kelima ada Slack atau Microsoft Teams. Ini alat komunikasi secara real time, bisa integrasi dengan tools manajemen proyek lainnya. Lalu yang terakhir ada monday.com atau ClickUp. Ini adalah platform all-in-one perencanaan, tracking, reporting, hingga otomasi workflow. Mungkin sekian dari saya, kayak banyak salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.